Hello and welcome back to Ada Apa Ya, presented by Lucky Monkey Channel. Wah, nggak nyangka sekarang udah konten yang keempat ya. Maksudnya faktor keempat dari kenapa kita stres dan depresi. Bagi Anda yang belum menonton part 1, part 2, part 3, nonton dulu deh ya supaya nggak bingung tiba-tiba langsung jump ke part 4 ya. Nonton dulu part 1, part 2, part 3 dijelaskan apa itu aja faktor membuat kita stres dan depresi, apa solusinya. Oke, yang keempat ini menurut penulis Johann Hari adalah disconnection from status and respect ya, yaitu terputus dari status ya. Status itu menyangkut posisi kita di dalam masyarakat, ranking kita dalam masyarakat, dan respect ya, karena dua ini saling sangkut menyangkut ya. Jadi ada causal effect relationship. Jadi seseorang ya kita harus jujur kata bahwa dalam masyarakat biarpun bagaimana objektif, mereka pasti ada unsur subjektif, namanya juga manusia ya. Pasti mereka melihat status kita di dalam masyarakat ya seperti apa. Mungkin yang dalam lingkup kecil lagi di dalam kita bekerja atau dalam berbisnis, atau dalam lingkup kecil lagi dalam keluarga. Itu pasti adalah ya, dilihat status kamu gimana nih, apakah dia berduit ya, apakah dia mempunyai posisi yang tinggi, apakah dia ini cukup terpandang ya, dan itu akhirnya menyangkut ke respect. Kalau biasanya yang sebagian besar ya dari manusia dimanapun, di negara manapun, jika seseorang itu memang terkenal, punya pengaruh, pintar, kaya, wah semuanya hebat, pasti semua orang seperti respect. Wih hebat ya ini orangnya. Jadi setiap ketemu wah dia respect. Tapi bayangkan ya, bagi orang-orang yang saya akan sebutkan contohnya, orang seperti ini posisinya yang boleh bilang underdog, rankingnya rendah, pasti respectnya juga nggak ada ya. Contoh yang pertama adalah low rank employees ya, pegawai tingkat rendah. Contohnya maaf kata seperti office boy, yang staff kurir ya, yang supir ya, cleaning service seperti itu. Terus di dalam sebuah grup, sepertinya dalam satu grup ada banyak anggota, tapi yang satu ini sepertinya ya cuman ada-ada aja ya, ada dia, nggak ada dia juga boleh, nggak apa-apa, nggak pengaruh. Nah ini kita tidak terlalu respect terhadap orang-orang seperti ini ya, ada juga ya biasanya seperti itu. Dan juga biasanya ibu rumah tangga ataupun maaf kata lagi ini janda ya, biasanya di dalam masyarakat ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga oke, so what gitu kan, nggak terlalu respect. Oh ibu rumah tangga, hebat dong ya. Kalau anak-anaknya keluarganya terpandang, pasti mereka dipandang juga, mereka hebat. Tapi kalau keluarga biasa-biasa aja, posisi dan status ibu rumah tangga ya biasa aja ya. Ataupun sebagai janda gitu, banyak gosipan, janda ini ya, kalau dia keluar pagi pulang malam ada gosipnya ya. Nah ada juga anggota keluarga yang kebetulan ya paling, boleh bilang paling agak kere, yang paling miskin gitu, poor, mungkin kurang pintar ya. Nah pasti juga respect dari anggota keluarga yang lainnya, lihat lu udah dah nggak usah banyak kasih nasihat lah, lu sendiri lihat hidup kamu ya, mending sukses, mending pintar seperti apa. Nah itu orang-orang seperti ini yang memang kasihan, jadinya mereka tidak ada status dan respect. Inilah faktor yang membuat mereka ini menjadi stres ya. Kadang kalau stres ini tidak dikelola dengan baik, bisa berbuntut menjadi melakukan sebuah kejahatan yang merugikan orang lain ya. Ya contohnya mungkin di film yang kita tahu adalah film Joker. Kenapa bisa menjadi Joker? Anda kalau yang sudah nonton film Joker, kita tahu bahwa Joker itu awalnya dia normal ya, dia bekerja, tapi kerjanya posisi rendah, tinggal di apartemen yang kumuh ya, boleh bilang tergolong agak miskin. Tetangganya nggak ada yang perhatikan, di perusahaan juga nggak perhatikan. Jadinya dia menjadi marah, dia stres, dia marah, dia luapkan itu dalam bentuk kejahatan, sehingga dengan kejahatan itu dia jadi terkenal. Nah itulah sebabnya kadang-kadang kalau penyebab stres seperti ini karena status dan respect yang tidak diperoleh bisa menjadi kejahatan.
Apa sih solusinya supaya jangan jadi kejahatan? Ya, ini saya kemukakan. Pertama adalah harus mencari komunitas baru, new tribe, new community, yang biasanya sih lebih berbasis ini ya, berbasis religious, keagamaan. Mereka itu biasanya ada aktivitas ya, activity yang mereka merespek lah. Oke, kamu bantu di kita di sini komunitas, nggak harus yang pintar atau gimana, asal bisa bantu kecil-kecil, bantu besar nggak masalah. Mereka tidak melihat sekali backgroundnya dari orang kaya atau miskin. Yang penting kalau mau bantu memang untuk tujuan dari komunitas ini, silakan di welcome. Terus yang kedua, find a group with common interest and hobby ya. Biasanya umpamanya grup yang suka foto ya, foto bareng. Ya memang ada juga anggota yang memamerkan kameranya ratusan juta, tapi nggak harus kita nggak harus jadi minder kan. Yang penting kita ada kamera, kita bisa belajar ya. Terus mungkin juga kelompok sepeda, nggak harus yang sepeda yang sangat eksklusif gitu. Jadi cari new tribes, new community yang with the same interest dan hobi. Nah, dengan mereka ini biasanya awalnya memang mereka pasti mau tanya-tanya, kamu siapa backgroundnya, tapi kalau kita ketemu yang grup yang cocok, mereka nggak banyak tanya ya, nggak usil, nggak tukang gosipan. Ya kalau mau gabung dengan yang klub yang mobil sports, motor Harley Davidson, ya tentu mereka pasti melihat siapa kamu ya, jadinya pilih komunitasnya jangan yang seperti itu ya. Terus ketiga, bisa juga join dengan NGO ya, non-profit organization, non-government organization, di mana kontribusi Anda diapresiasi ya. Jadi untuk tujuan kemanusiaan, tujuan sosial, biasanya mereka welcome tuh ya. Nggak perlu dilihat, kamu siapa nih ya, kamu backgroundnya apa, sorry ya. Nah itu kalau klub-klub yang terlalu eksklusif memang akhirnya membuat kita stres lagi, karena akan dinilai kita siapa, kita statusnya, sehingga mereka akan berikan respect. Ya, ini yang faktor keempat kenapa kita stres dan apa solusinya. Baik, until here, and thanks for your attention, and all is well. Take care. Bye.